Om Swastiastu. Pagi. Ya. Pak Haji mohon izin saya membacakan CV dari Pak Haji sebelum memulai untuk materi. Ya, silahkan, Bu. Nama Haji Ngapirin SAGMM NIP 196808061992031005. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 6 Agustus 1968. Pangkat golongan pembina 4A. Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Unit kerja Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Alamat rumah Banjar Batu Lumbung Desa Gulingan Kecamatan Mengui Kabupaten Badung. Alamat kantor Jalan Raya Mengui kilometer 14 Beringkit Mengui Tani Badung Bali. Alamat email ngapirin_68@yahoo.com. Nomor telepon 081 236 31758. Riwayat pendidikan S1 PAI dan S2 Magister Manajemen. Pengalaman jabatan pengadministrasi perlengkapan, 2 pengelola BMN, 3 Pranata Humas Ahli Madya, dan pernah sebagai Kepala Seksi Diklat Tenaga Administrasi. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Sekian Pak Haji, saya membacakan CV dari Pak Haji. Untuk ini Pak Haji, perkenan Pak Haji untuk menyampaikan materi peningkatan kualitas diklat tenaga teknis, pendidikan dan keagamaan, sekaligus evaluasi program dan penutupan pada PJJ Teknis Substantif PTK Angkatan 5 ini Pak Haji. Baik, kepada Bapak Haji Ngapirin selaku Kasubag Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan dan Pasar, atas waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Mbak Kade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panitia, khususnya pada PJJ PTK Angkatan 5, kalau nggak salah ini Pak Zen, tapi beliau kayaknya ada jadwal juga untuk menutup di salah satu kegiatan. Yang kami hormati seluruh panitia, ini dari Bu Kadek, saya manggilnya biasa Mbok Dek nih. Terus Bu Fenty, kalau nggak salah sama si Mas Sofil ya? Ya, sama Mas Sofil yang kami hormati dan banggakan. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi ini kepada seluruh peserta, khususnya peserta PJJ Penelitian Tindakan Kelas Angkatan 5 yang saya banggakan dan saya hormati. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini bisa berjumpa walaupun secara virtual melalui Zoom meeting. Selama ini Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa secara klasikal atau tatap muka, yang kali ini bisa silaturahim melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak sekalian, ini dari Mbok Dek tadi diminta borongan ini ya. Borongan ya. Jadi mulai materi peningkatan kualitas diklat dan evaluasi serta menutup secara resmi. Bapak Ibu sekalian, ini pelatihan yang sangat luar biasa, karena biasanya kan pelatihan untuk PJJ kalau yang reguler itu 6 hari, yang PJJ biasa cuma 1 bulan kurang dikit. Ya ini 2 bulan kurang dikit, ini luar biasa, ini luar biasa. Jadi yang luar biasa itu ada 3 unsur. Unsur pertama yang luar biasa itu ya 1, 2, 3 sama-sama luar biasanya, dari widya suaranya, panitianya, lebih-lebih pesertanya. Ini luar biasa. Kalau tadi dari Mbok Kadek katanya dari rencana 33 tinggal
26 itu termasuk masih luar biasa itu yang juara bertahan ini yang 26. Dan alhamdulillah ini kan hari terakhir, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan memperoleh hasil yang maksimal insya Allah. Karena sebentar lagi ada tamu rombongan, saya harus menyambut, sehingga langsung aja sesuai permintaan panitia untuk menyampaikan materi peningkatan kualitas diklat. Bapak Ibu sekalian, kali ini pesertanya peserta yang sudah senior-senior, nih gurunya guru senior-senior, mungkin untuk perkenalan tadi jelas, sudah kenal, kayaknya banyak kenal sama saya. Dan mungkin ada beberapa teman ini ada yang masih belum kenal, tapi sudah dibacakan kurikulum PT-nya. Untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu mempunyai wilayah kerja dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kayaknya nggak afdol kalau saya nggak menyapa dulu ini, menyapa. Kalau menyapa kayaknya saya yang jauh dulu, yang jauh. Ini teman-teman boleh nanti pakai angkat tangan, boleh pakai salam. Yang saya sapa dulu kan ini yang paling jauh dulu, yang teman-teman dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nur Laila. Ya. Bu Nur Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duluan tadi Bu siapa ya? Bu Nur Laila dari mana? Dari ND. Oh ND ya. ND ya, benar. ND. Yang satunya lagi Bu siapa ya? Ibu Wahba. Bu Wahba, ya. Assalamualaikum Bu Wahba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, ya terima kasih. Wah ini di belakangnya banyak buah mangga nih Bu. Oh, Bu Askina Rahmawati. Assalamualaikum. Ini sudah kayaknya sinyalnya agak terganggu ya, jaringannya agak terganggu ini. Beliau sudah hadir itu, sinyalnya kurang. Ya. Bu Askina, terus berikutnya masih ada lagi dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ibu Halimah Bakir, Pak. Bu Wahba sama Bu Halimah Bakir. Wah, Halimah Bakir. Mana Bu? Oh, aninya fotonya Bu, gambarnya. Bu Halimahnya belum masuk ini, Pak. Oh, belum masuk. Oh ya, mungkin masih nunggu jaringan. Biasa jaringannya masih muter-muter ya. Ya kita maklumi. Ini Bu Halimah Bakir di atas. Oh, ini. Oke. Oke. Itu salah satu efek dari PJJ, mungkin yang jaringannya kurang bagus, agak telat. Bukan berarti orangnya malas, tapi karena telat karena jaringannya. Kayaknya dari NTT sudah. Terima kasih atas sapaannya. Terus berikutnya Nusa Tenggara Timur. Mohon maaf, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering ketemu Pak ya? Sering ketemu. Kalau sekarang nggak tatap muka, tapi tatap laptop aja ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Terus berikutnya ini, Bu Nyoman Kartini dari mana ini? Dari Denpasar, Bali. Oh, Denpasar ya. Nanti yang tetangga belakangan Bu, yang belakangan tetangga. Oke, terima kasih Bu Nyoman Kartini dari Denpasar. Iya, terima kasih. Iya. Berikutnya yang nyambung lagi, ini Bu Karmayu. Selamat pagi Bu Karmayu. Dari Bali. Dari Bali. Mana Bu Leleng ya? Ya. Bu Leleng, Bu Karmayu. Berikutnya mana yang belum? Berikutnya mana yang sudah bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Muazzin. Oke. Pak Muazzin Lombok mana nih? Lombok Timur. Lombok Timur ya? Lombok Timur. Oke, terima kasih Pak Muazzin, Ustadz Muazzin. Terus berikutnya mana lagi? Waalaikumsalam. Mana nih belum kelihatan gambarnya? Amadi Pak.
Oh, Pak Amadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Amadi, Lombok mana nih? Tengah. Lombok Tengah ya? Lombok Tengah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyapa. Ini Bu Askina masuk lagi nih. Yang belum? NTB dan Bali. NTB dan Bali. Mana lagi yang Bali? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Zakaria. Pak Zakaria dari mana nih? Buleleng Pak, Indua Buleleng. Buleleng. Oh iya. Terima kasih Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini suaranya kayaknya nggak asing nih. Mana wajahnya? Bu Faridah ya? Bu Faridah ya. Assalamualaikum. Lu tahun dalam berkolomnya. Oke, dari NTT, NTB dan Bali sudah saling menyapa. Terima kasih Bapak sekalian. Mungkin ada yang belum sempat, mohon maaf. Yang jelas, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa berjumpa melalui Zoom meeting ini. Untuk selanjutnya terkait materi ini, jadi wilayah kerja kita ulangi lagi dari mulai Provinsi Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk kegiatan ini adalah suatu kebijakan dari Balai Diklat. Kenapa sekarang tahun ini banyak dilaksanakan secara PJJ? Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami kondisi saat ini. Jadi rencana yang semula tahun 2020 itu ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di kampus atau reguler. Ternyata dengan adanya pandemi ini sehingga direvisi anggaran kita, direvisi kegiatan kita dari reguler di kampus dirubah menjadi pelatihan jarak jauh. Ini salah satu solusi dan tentu saja ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya kalau Bapak Ibu sekalian ini melalui PJJ ini bisa banyak kesempatan mendapat peluang karena siapa yang duluan mendaftar akan dapat kesempatan. Tapi kalau nunggu dipanggil di Denpasar, ya mungkin satu kabupaten hanya dapat satu. Mungkin dapat satu aja. Artinya dari sekian banyak guru hanya dapat satu, artinya yang perbandingannya berapa? Itu 0, sekian itu yang bisa hadir. Apalagi yang dari Bali saja sudah ada 9 kabupaten kota yang dari Bali. Itu gurunya berapa banyaknya? Belum lagi yang NTB. NTB itu kalau nggak salah ada 10 kota kabupaten. Nah, kota kabupaten gurunya berapa banyak? Sehingga kalau dipanggil ke Denpasar, sehingga hanya dapat pulang satu saja, satu kabupaten. Apalagi yang Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu kabupaten kotanya ada 22 kabupaten kota. Nah, 22 kabupaten kota kalau dipanggil ke Bali, jumlah peserta satu angkatan hanya 30 orang, berarti Nusa Tenggara Timur paling enggak hanya dapat 8 atau 9 orang saja. Sehingga 8 atau 9 orang dari 22 kabupaten, berarti banyak kabupaten yang enggak dapat kesempatan. Nah, itu kalau kita reguler, karena kalau reguler memang masalahnya ada tanggungan beban biaya untuk transportasi. Untuk PJJ kita murah meriah. Hanya Bapak Ibu sekalian kalau yang PJJ ini siapa yang dapat duluan mendaftar sehingga dapat peluang, sehingga dapat kesempatan. Dan Bapak sekarang juga ada, ini kelebihannya dengan PJJ bisa menyelesaikan pelatihannya dan dengan lulus mendapatkan sertifikat, tapi masih bisa statusnya pada jam ngajar tetap bisa menyampaikan materi kepada anak-anak didiknya. Itu kelebihannya. Nah, ini terkait dengan materi ini, Bapak Ibu sekalian, kalau di Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu pakai istilahnya lembaga pelatihan atau lembaga diklat. Itu yang sah di Kementerian Agama. Jadi kalau di daerah namanya Balai Diklat Keagamaan, kalau di pusat namanya Pusdiklat. Jadi apa bedanya yang dilaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga diklat dengan bukan lembaga diklat? Jadi kalau namanya pelatihan itu kan definisinya penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai yang dilaksanakan paling sedikit 40 jam pelajaran.
Jadi paling sedikit 40 jam pelajaran itu kalau diklat atau pelatihan. Dengan durasi waktu setiap jam pelajaran ada 45 menit. 45 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dari segi jampelnya itu masih jelas termasuk pelatihan atau diklat karena jampelnya lebih dari 40. Sehingga durasi waktunya per jam pelajaran ada 45 menit. Tapi Bapak Ibu guru mungkin sudah biasa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenak atau dilaksanakan oleh Kanwil atau dilaksanakan oleh sekolah sendiri atau madrasah. Ya itu berarti bukan pelatihan atau bukan diklat. Tapi itu bisa pakai istilah yang biasa adalah orientasi atau BIMTEK atau workshop. Nah, itu yang lazim dipakai istilah kegiatannya adalah bisa workshop, bisa sosialisasi, bisa BIMTEK. Jadi bukan pelatihan, bukan diklat. Karena kalau yang diklat sendiri sudah jelas definisinya. Kegiatannya lebih dari 40 jam pelajaran, terus dilaksanakan oleh lembaga diklat. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang di wilayah Bali, NTB, NTT, untuk Kementerian Agama, ya untuk lembaga diklatnya adalah Baridiklat Keagamaan Denpasar. Lah kalau yang di pusat itu di Pusdiklat. Saya kira itu Bapak sekalian sudah sangat mengerti, sangat paham karena Bapak Ibu sekalian ini rata-rata guru yang sudah senior. Ini kalau udah ikut PTK biasanya guru-guru yang sudah senior ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang masih ragu-ragu, mana nanti ranahnya kita ini yang ikut ke Pusdiklat, mana yang ikut ke Balai Diklat. Nah, ranahnya yang mana? Ada pembagiannya, ada porsinya sendiri. Jadi kalau yang dilaksanakan di Pusdiklat, itu misalnya kalau diklatnya kan ada dua, Pusdiklat administrasi sama Pusdiklat teknis. Nah kalau administrasi, berarti nama pelatihannya adalah pelatihan misalnya kepemimpinan tingkat 3. Nah, itu kalau di Pusdiklat kepemimpinan tingkat 3. Nah, kalau di Balai Diklat itu kepemimpinan tingkat 4. Itu bedanya. Jadi kalau yang di Pusdiklat itu untuk administrasinya kepemimpinan tingkat 3 itu para kepala Kemenak, kepala balai, terus kabak, TU, kepala bidang. Nah, itu untuk peserta-pesertanya yang mesti dan harus dilaksanakan di Pusdiklat administrasi. Sedangkan yang di Balai Diklat itu berarti untuk kepemimpinan tingkat 4. Untuk tahun depan PIM 4 itu dirubah istilahnya menjadi pelatihan kepemimpinan pengawas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian dengar ada kepemimpinan pelatihan kepemimpinan pengawas, jangan terkecoh dengan pengawas sekolah nih. Jadi kalau kepemimpinan pengawas, maksudnya pengawas itulah istilah yang apa itu? Dari eselon 4 istilahnya berubah menjadi pengawas. Jadi setara dengan eselon 4. Itu yang dilaksanakan di Balai Diklat. Jadi untuk eselon 4 misalnya Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi, Penyelenggara, Kasih Penyelenggara, nah itu untuk eselon 4 yang harus diklat di Balai Diklat. Itu bedanya yang antara di pusat dengan di Balai Diklat. Sementara untuk kegiatan yang teknis itu ada lagi pelatihan teknis substantif tingkat lanjutan atau tingkat tinggi. Lah kalau tingkat lanjutan atau tinggi berarti Bapak sekalian mesti ada di Pusdiklat. Sementara untuk yang tingkat dasar itu kita laksanakan di Balai Diklat. Jadi semua sudah ada ranahnya masing-masing. Jadi sekali lagi kalau yang teknis yang untuk substantif tingkat lanjutan dan tingkat tinggi itu berarti ada di Pusdiklat. Sementara kalau yang untuk kayak saat ini yang tingkat dasar berarti ada di Balai Diklat ranahnya. Terus apalagi yang harus dilaksanakan di Pusdiklat? Ada lagi yang di Pusdiklat misalnya pelatihan untuk para pelaksana diklat. Pelaksana diklat itu harus di TOC dulu. Di TOC di Pusdiklat. Jadi untuk pelatihannya para penyelenggara pelatihan.
seperti teman-teman yang jadi panitia itu, maka harus memiliki seyogianya memiliki dan pernah mengikuti TOC sehingga dibuktikan dengan sertifikat TOC. Ada lagi untuk para yang memanage pelatihan, itu ketua panitia. Lah kalau ketua panitia itu ada namanya mengikuti MOT, Management of Training. Management of Training itu untuk pelatihannya para yang memanage kegiatan, artinya dia statusnya sebagai ketua panitia. Di sana syaratnya memiliki sertifikat pernah mengikuti MOT, Management of Training. Ada lagi yang harus dilaksanakan di Pusdiklat, namanya TOT, Training of Trainer. Jadi untuk pelatihannya para pelatih. Pelatihannya para pelatih. Siapa pesertanya? Ya pesertanya para widyaswara. Para widyaswara. Widyaswara sebelum menjadi widyaswara mesti melakukan atau mengikuti TOT. Dan TOT dilaksanakan oleh Pusdiklat otomatis dan kerjasama dengan lembaga administrasi negara. Itu sekedar gambaran. Dan sedangkan yang ada di daerah misalnya tadi kan ada PIM 4, ada pelatihan substantif yang tingkat dasar. Seperti saat ini, yaitu diklat teknis substantif untuk PTK. Ini yang harus dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan. Jadi di sana, di samping itu Balai Diklat Keagamaan juga punya ranahnya sendiri untuk diklat administrasi, banyak sekali. Ada misalnya untuk laporan keuangan, LAKIP, terus ada ini revolusi mental. Nah, itu ranahnya di Balai Diklat. Revolusi mental untuk para pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Ya, kalau diklat yang seperti itu sebenarnya diklat administrasi yang bisa diikuti siapa saja yang memang pegawai di Kementerian Agama. Itu contohnya. Kalau yang teknis memang banyak sekali Bapak-Ibu sekalian. Yang sekarang ini Bapak-Ibu sekalian di teknis itu ada dua. Yang satu teknis pendidikan dan ada teknis keagamaan. Jadi di Balai Diklat itu ada kegiatan yang teknis ada dua, yaitu teknis pendidikan, teknis keagamaan. Lah Bapak Ibu, karena saat ini Bapak Ibu statusnya sebagai guru saat ini, berarti PTK otomatis pelatihan untuk teknis pendidikan. Pasti. Ya selain yang pendidikan apa? Ada yang selain pendidikan itu teknis keagamaan. Teknis keagamaan itu pesertanya, sasarannya adalah yang fungsional, misalnya penyuluh. Ya, penyuluh, terus ada lagi penghulu, nah itu sasarannya. Penyuluh, penghulu. Paling banyak saat ini yang sedang diprioritaskan saat ini adalah untuk para penyuluh yang keagamaan itu, untuk penyuluh khususnya moderasi beragama. Ya saat ini yang banyak untuk kegiatan para penyuluh. Nah, penyuluh itu ada dua juga, ada yang penyuluh PNS, ada penyuluh non-PNS. Ya, saya kira Bapak sekalian sudah sering jumpa di kemana-kemana bahwa saat ini juga sedang ada rekrut lagi. Kemarin saya di Sumba Timur ketemu para peserta calon, ya maksudnya para masyarakat yang mau melamar untuk menjadi pengawas, mohon maaf, penyuluh non-PNS. Kemarin saya di Sumba Timur, mungkin di tempat lain juga sedang ada pendaftaran. Jadi untuk merekrut lagi untuk para penyuluh non-PNS. Jadi itu sekali lagi untuk di teknis itu ada dua jenis yang sifatnya teknis pendidikan dan teknis keagamaan. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya seperti apa? Ya teknis pelaksanaannya ada yang dilakukan secara reguler di kampus, reguler itu di kampus, di Balai Diklat, ada dilaksanakan di DWK atau diklat di wilayah kerja, terus ada yang PJJ, ada yang diklat kerjasama. Itu teknis pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini salah satunya yang teknisnya adalah melalui pelatihan jarak jauh.
Jadi ada yang reguler di kampus, ada PJJ yang seperti saat ini, dan ada yang di DWK. Yang di DWK itu Bapak sekalian yang dilaksanakan di daerah, ya bisa satu kabupaten, bisa gabungan antara kota dan kabupaten terdekat, kembali ke urgensinya, sampai di mana kepentingannya, di mana kondisinya yang memungkinkan kota dan kabupaten digabung itu karena dekatan. Tapi kalau kayak kabupaten yang jauh-jauh nggak mungkin akan digabungkan karena satu kabupaten dengan kabupaten lain sangat jauh. Misalnya kemarin ada kegiatan di Sumba Barat dan di Sumba Timur, nggak mungkin akan digabung jadi satu. Karena saya datang dari Sumba Timur ke ini aja ke Sumba Barat itu perjalanan 3 jam itu. Nah, nggak mungkin peserta akan digabung. Nah, untuk itu dalam kondisi seperti itu memang ada tersendiri sehingga hanya dilaksanakan di satu kabupaten saja. Dan di sana kalau namanya DDWK itu kelebihannya Bapak Ibu sekalian bisa satu kegiatan 40 orang. Nah, kalau di kampus kan hanya 30 orang. Nah, ini kalau DDWK bisa satu kabupaten bisa 40 alumni. Nah, itu kelebihannya di sana. Hanya memang untuk di DWK tidak ditanggung, tidak ada anggaran untuk penginapannya, sehingga harus pulang. Nah, kalau harus pulang berarti harus menyesuaikan, makanya tidak bisa digabung oleh beberapa kabupaten. Ya, kecuali yang memang berdekatan mungkin antara kabupaten dengan kota yang masih dalam lingkup yang berdekatan. Itu teknisnya. Mungkin lah yang itu yang klasikal, yang non klasikal yang PJJ seperti saat ini Bapak sekalian sudah mengalami sendiri, artinya ada plus minusnya, kelebihannya di mana, kekurangan di mana, saya kira Bapak sekalian sudah mengalami sendiri yang saat ini untuk PJJ. Untuk yang klasikal lagi ada itu misalnya DDTK, ada DDWK, ada DDTK. Kalau DDTK itu diklat di tempat kerja. Di tempat kerja itu artinya pesertanya tidak 40, tapi hanya bisa 4 orang, bisa 5 orang. Karena kalau namanya DDWK misalnya masalah kepegawaian, ya berarti tempatnya tidak di aula, tapi tempatnya hanya di ruangnya kepegawaian itu saja. Sehingga narasumber langsung ada di ruangan kepegawaian dengan pesertanya bisa 3, bisa 5 orang yang memang berkecimpung di kepegawaian saja. Jadi tidak ada yang orang humas ikut ke kepegawaian, nggak ada orang keuangan ikut kepegawaian. Jadi sasarannya hanya memang yang benar-benar terlibat di kepegawaian saja. Sama dengan kalau misalnya DDTK perpustakaan, ya berarti ruangannya aja di perpustakaan itu sasarannya bisa 4-5 orang saja memang yang terkait, yang berkecimpung di perpustakaan. Itu bedanya. Terus mungkin ada lagi yang DKS. Lah ini yang selama ini DKS itu Bapak Ibu sekalian namanya diklat kerjasama. Lah yang diklat kerjasama ini masih belum terbiasa di lingkupnya Balai Diklat Denpasar, artinya di 3 wilayah ini. 3 wilayah provinsi ini belum terbiasa. Nanti kalau memang sudah mendesak waktunya harus ada dia pakai diklat kerjasama, ya akan kita pertimbangkan karena ada beberapa kegiatan yang memang kita tidak ada sumber dananya. Nah, memang kalau memang kerjasama berarti dana itu ditanggung oleh yang minta kerjasama atau pihak satu. Nah, pihak kedua adalah Balai Diklat, mungkin menyiapkan untuk narasumbernya saja dengan sertifikatnya yang paling penting. Nah, jadi kalau namanya kerjasama, biayanya dari yang meminta pihak pertama, yang Balai Diklat nanggung narasumber dan sertifikatnya. Ini masih belum biasa dilaksanakan. Ini sekedar untuk diketahui saja. Bapak-Ibu sekalian, untuk Balai Diklat secara umum, Balai Diklat keagamaan secara umum itu mempunyai kewajiban siapa saja sasaran diklat yang harus didiklat. Siapa saja sasarannya. Nah, ini bukan hanya Balai Diklat Denpasar saja, tapi Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia. Balai Diklat seluruh Indonesia ada 14. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, tapi ada yang lupa mungkin ini. Untuk Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia itu dari barat. Kalau ngitung biar gampang itu dari barat.
Jadi Balai Diklat Keagamaan Aceh, terus ke timur Medan, Padang, Palembang, terus ke Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Ambon, dan Papua. Yaitu yang ragilnya Papua, yang ke-14. Jadi Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia mempunyai tugas dan fungsi yang sama, mendidik dan melatih. Jadi bukan hanya Balai Diklat Denpasar saja yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama, terus sasarannya siapa saja yang harus dilatih. Semuanya sama. Sasaran yang harus dilatih atau didiklat adalah para PNS Kemenak. PNS Kemenak. PNS Kemenak itu berarti orang-orang Kemenak yang sudah bernip, jelas. Orang-orang Kemenak yang sudah bernip berarti PNS Kemenak. Tapi ada lagi non-PNS Kemenak. Yang non-PNS Kemenak adalah orang-orang yang bekerja di Kementerian Agama tetapi belum bernip. Siapa saja? Misalnya guru yang honorer, terus ada pegawai juga yang masih honorer, dan yang paling banyak adalah para penyuluh non-PNS. Yang saat ini sangat banyak adalah penyuluh non-PNS. Itu sasarannya. Meskipun walaupun itu non-PNS, karena itu PNS Kemenak, non-PNS Kemenak, maka harus punya kewajiban Balai Diklat untuk mendidik dan melatih. Bahkan masih dari tahun 2019 itu masih ada beberapa yang belum sempat kita latih karena jumlahnya luar biasa banyak. Tapi insya Allah tahun depan juga bisa dilanjutkan bagi yang belum mendapat kesempatan ini. Karena memang banyak sekali untuk penyuluh non-PNS-nya. Bahkan sudah mau rekrut lagi, ini tahun depan tambahan lagi untuk non-PNS, untuk penyuluh agama, semua agama. Di samping PNS Kemenak, non-PNS Kemenak, ada lagi PNS non-Kemenak. Ya mungkin di sini ada nih, PNS non-Kemenak, siapa? Yaitu Bapak Ibu Guru yang statusnya di Dignas, tapi beliau mengajar agama. Karena tusinya keagamaan, ya berarti beliau berhak dan harus mendapatkan pelatihan dari Balai Diklat Keagamaan. Karena statusnya sebagai guru agama walaupun non-Kemenak. Kalau yang non-Kemenak berarti yang guru pendidikan agama. Masih ada satu lagi sasaran yang harus didiklat. Siapa? Masyarakat yang melaksanakan tusi Kemenak. Masyarakat yang melaksanakan tusi Kemenak. Loh, siapa itu masyarakat yang melaksanakan tusi Kemenak? Yang masyarakat yang melaksanakan tusi Kemenak itu adalah para tokoh-tokoh agama. Baik yang agama Hindu, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam itu bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Kementerian Agama, di Balai Diklat Keagamaan. Kira-kira apa itu jenis pelatihan yang bisa diikuti oleh para masyarakat atau tokoh-tokoh agama? Yaitu kursil yang sudah ada untuk yang tepat untuk para masyarakat, para tokoh agama, yaitu kerukunan umat beragama. Nah, itu sudah sering kita laksanakan di Balai Diklat untuk pelatihan kerukunan umat beragama yang diikuti oleh para tokoh-tokoh agama, semua agama yang ada di Indonesia. Jadi dalam satu kelas itu lengkap ada 6 agama pesertanya. Nah, ini untuk Balai Diklat Keagamaan Denpasar sudah biasa melaksanakan itu juga. Jadi Bapak Ibu Guru kan kebetulan kok suatu saat ada pelatihan kerukunan umat beragama. Jadi bisa aja suatu saat hadir karena statusnya bukan guru tapi sebagai tokoh agama. Ya bisa aja. Karena Balai Diklat hanya menerima laporan siapa yang diutus, yang dikirim ke sini, artinya yang sebagai tokoh agama walaupun statusnya guru tapi kan juga sebagai tokoh agama. Nah, itu ini nanti di alumninya berarti memang tokoh agama bukan sebagai gurunya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia mempunyai tugas
dan fungsi yang sama untuk mendidik dan melatih para pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Tapi sasarannya itu tadi ada 4, PNS Kemenak, non-PNS Kemenak, dan PNS non-Kemenak, serta masyarakat yang melaksanakan tusi Kementerian Agama. Jadi itu Bapak sekalian secara umum kebijakan kediklatan. Kenapa Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saat ini dilaksanakan seperti itu, ya udah jelas. Jadi dari awal tadi ada yang dilaksanakan secara klasikal, ada yang non klasikal, ada yang itu menjadi ranahnya Pusdiklat, ada pelatihan menjadi ranahnya Balidiklat. Nah, untuk Denpasar wilayah kerjanya Bapak sekalian sudah hafal semua. Ya. Jadi itu mungkin untuk materi kebijakan diklat teknis pada pagi hari ini, dan untuk selanjutnya Bapak sekalian tidak ada sesi tanya jawab. Sebentar lagi tamu saya sudah hadir di sini sebentar lagi, tapi ada yang perlu dievaluasi. Tadi Mbak Kadek juga lanjutan ada evaluasi program terkait pelaksanaan PJJ. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah untuk PTK Angkatan 5 ini sudah dimulai hari Rabu tanggal 7 Oktober kalau nggak salah nih, mudah-mudahan nggak salah. Kalau nggak salah, iya 7 Oktober. Artinya sekarang sudah tanggal 30, berarti 2 bulan. 2 bulan, luar biasa nih Bapak-Ibu sekalian. Jadi di dalam kegiatan yang 6 hari aja, kadang-kadang kita menemukan beberapa hal atau problem yang 6 hari yang seperti di DWK, yang klasikal. Yang PJJ 1 bulan, itu misalnya media pembelajaran, itu ada juga bisa kita menemukan beberapa kendala. Nah ini yang 1-2 bulan, saya kira akan Bapak Ibu mendapatkan beberapa kendala. Tapi secara umum aja mungkin kita disinggung di sini. Untuk kendalanya Bapak Ibu sekalian seperti tadi di awal sebenarnya sudah saya singgung, jadi bedanya yang pelatihan jarak jauh sama pelatihan klasikal. Yang klasikal saya kira sudah oke. Bapak Ibu sekalian sudah paham, di sana memang resikonya di anggaran, memang kalau datang ke Bali yang transportnya yang mahal, sehingga untuk peluang untuk mendapatkan kesempatan kecil, itu kalau yang klasikal. Karena satu kabupaten paling 1 orang, bahkan yang di NTT karena transportnya mahal, sehingga di sana dibatasi dari 22 kabupaten, paling yang dapat hanya 9 kabupaten aja, satu kabupaten 1 orang. Nah, sedangkan yang PJJ ini kita mendapat kesempatan yang mana yang duluan, dan di situ Bapak sekalian juga tidak bisa juga melaksanakan statusnya sebagai guru, juga bisa mengajar anak didiknya. Hanya secara umum dalam PJJ memang kita pertama Bapak sekalian yang mungkin tinggalnya di dalam kota, mungkin dari segi jaringan mungkin lebih bagus. Yang di luar, agak keluar dari kota, mungkin kendalanya di jaringan, itu sudah sangat yang sudah biasa. Jadi kalau ini tadi ada beberapa teman peserta yang masih belum bisa on, belum bisa nyambung, belum bisa connect, itu karena kendala jaringan. Sebenarnya mereka, kami tahu mereka itu sebenarnya tidak ada niatan untuk tidak hadir. Bahkan mungkin sudah dari awal karena tahu kondisinya agak sulit untuk masuk, sehingga dari awal walaupun tetap akhirnya sampai lama juga untuk bisa masuk, itu kita maklumi. Jadi yang jelas kami percaya Bapak sekalian sangat antusias karena dari 33 jadi 26 ini kami yakin Bapak sekalian memang luar biasa, luar biasa. Untuk evaluasi, setiap kegiatan selalu ada evaluasi. Evaluasi itu terdiri dari evaluasi yang bisa direkap, itu adalah evaluasi untuk penilaian peserta akan mengevaluasi atau menilai kinerja dari Widyaiswara. Ya, yang di sini Widyaiswaranya kalau nggak salah Pak Haris ya. Pak Haris ya. Nah, ini luar biasa Pak Haris, dalam 1-2 bulan ini ya beliau kan tidak hanya mengampu materi ini saja, tidak hanya mengampu di PJJ ini aja, tetapi beliau kan juga ada kalanya harus mengajar di reguler yang DDWK.
Bahkan dalam satu angkatan, selama satu angkatan PTK ini saja, mungkin Pak Aris bisa 2 atau 3 kali ke mengikuti kegiatan di DWK. Bahkan sekarang Pak Aris kalau nggak salah sedang ada di Jemberana ini, sedang ada kegiatan di Jemberana, ya. Jadi mungkin tidak hadir karena beliau saat ini sedang mengajar, jadi dimaklumi. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang terkait harus dikomunikasikan, bisa melalui panitia, bisa langsung ke Pak Haris untuk konfirmasi. Jadi mohon dimaklumi, kebetulan saat ini juga Pak Aris sedang ada di Jemberana dan sedang ada mengajar, sehingga kalau hari ini tidak bisa hadir dalam Zoom ini, dan bahkan Bapak Ibu sekalian harus ada hal yang didiskusikan atau dikoordinasikan, ya nanti bisa melalui panitia, bisa langsung ke Pak Aris, tapi misalnya tidak bisa langsung direspon karena semuanya itu sedang ada kegiatan, sehingga mungkin waktunya saja, jadi mohon maaf. Nah, itu untuk evaluasi, jadi peserta akan menilai kinerja widyaswaranya, terutama widyaswara yang inti Pak Haris. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap sesi, kalau nggak salah setiap materi, Bapak Ibu sekalian memberikan penilaian. Di sanalah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja widyaswara, apakah sangat bagus, sangat baik, apa kurang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian akan menilai di sana, dibuktikan dengan rekap nilainya. Mungkin dari panitia belum bisa menyelesaikan rekapnya karena memang waktunya kan hari ini itu hari penutupan tanggal saat ini. Itu artinya bisa saja nanti penyelesaian rekap itu bisa sampai nanti sore atau nanti malam. Jadi yang jelas mungkin nanti dari panitia yang akan menginformasikan seberapa nilai untuk rekap nilai untuk penilaian dari peserta terhadap widyaswara. Dalam evaluasi tidak hanya itu saja, yang tidak kalah pentingnya juga penilaian terhadap panitia. Nah, panitia ini terus terang kami sangat bangga kepada widyaswara dan panitia karena di tengah-tengah kesibukannya itu masih siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada ini Mbok Kadek itu malam-malam di WA sama peserta untuk diskusi, untuk konsultasi. Bahkan Mbok Kadek kan udah ini ya punya suami, punya anak. Mau ngangkat enggak ini kalau ditelepon. Di WA mau jawab apa enggak. Satu sisi itulah pelayanan, tapi satu sisi pengorbanan. Mestinya baru sama suaminya enak-enak istirahat, tapi harus melayani Bapak Ibu sekalian. Ya itu salah satu resiko. Resikonya orang balai diklat. Dan kami tahu semua, bukan hanya Mbak Kadek, itu Mbak Fenty juga punya suami, punya anak, kadang-kadang sudah waktunya istirahat, masih ada yang bertanya. Karena kalau jam kantor saja, jam kerja saja, tidak mungkin kita akan melayani Bapak sekalian hanya di jam kerja. Karena jam kerja satu sisi harus melayani Bapak Ibu peserta, melayani itu urusan yang rutin, kantor, dan bahkan ada saatnya pas jadi panitia dia di luar daerah harus menghandle juga kegiatan yang sedang berjalan. Jadi 3 kegiatan itu ya yang apa itu PJJ-nya, kegiatan rutinnya dan kegiatan DDWK-nya. Dalam satu waktu yang bersamaan ada 3 hal yang itu harus diselesaikan. Sehingga kadang panitia juga tidak langsung merespon setiap ada pertanyaan, karena kalau nggak merespon itu bukan tidak direspon, tapi karena belum sempat. Jadi pas sedang melaksanakan kegiatan dan harus menyelesaikan mana prioritas dulu. Jadi panitia Mbak Kadek, Mbak Fenty sama Mas Sofil. Nah kalau Mas Sofil ini memang itu on time itu. Jadi ke kantor nggak pulang-pulang itu 24 jam. 24 jam standby. Ya. Tapi saat ini kan sedang menjomblo beliau, jadi ya nggak apa-apa 24 jam siap pokoknya. Tenaganya masih fix, masih muda. Ini siap diganggu kapan saja. Tapi sama juga tugasnya itu antara tugas rutin, tugas kepanitiaan dan tugas PJJ sama-sama harus kita kerjakan. Jadi untuk berikutnya ada lagi evaluasi terhadap, mohon maaf ini bukan hanya peserta terhadap WI dan panitia, tapi yang dievaluasi adalah yang terpenting ini, yang terpenting.
penilaian atau evaluasi dari widyaswara dan panitia terhadap peserta. Nah ini sejauh ini tadi sudah sempat saya bicarakan sama Mbak Kadek bahwa masih ada beberapa yang sedang direkap dan masih ada beberapa nilai baik dari sikap, baik lagi tugas, masih ada yang belum terkumpul, ditunggu mungkin sampai nanti sore atau nanti malam, nanti panitia yang akan menyampaikan, mungkin sampai saat ini masih belum sempat direkap karena masih ada tugas yang belum di store atau tugas yang belum dapat nilai. Ya kan masih ada penilaian-penilaian lain yang masih belum bisa direkap secara keseluruhan. Dan nanti ini panitia yang akan menyampaikan. Tapi kami yakin Bapak sekalian dengan antusiasnya mengikuti kegiatan ini, insya Allah nanti Bapak sekalian berhasil lulus semua. Jadi terkait dengan evaluasi seperti itu Bapak sekalian, dan selanjutnya ya ini ada materi, ada evaluasi, ada apa terakhir Mbak Kadek? Pengarahannya. Nutup ya. Pengarahannya nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting pengarahan untuk penutupan pertama Bapak sekalian dari pelaksanaan PTK ini Bapak sekalian yang jelas akan banyak manfaat yang diperoleh. Ya, mungkin sedikit aja saya ngomongi terkait dengan manfaatnya dari pelaksanaan PTK. Nah, dari khusus Bapak Ibu sekalian, para peserta PTK, khususnya PJJ Angkatan 5, jadi manfaat PTK, saya kira ada 3 komponen yang menjadi sasaran utama, yaitu terhadap siswa, dan guru, dan sekolah. Jadi terhadap siswa, guru, dan sekolah. Karena dengan adanya pelaksanaan PTK, kesulitan dalam proses pembelajaran itu baik strateginya, tekniknya, konsepnya dan lain-lain akan cepat dianalisis dan didiagnosis sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik dan hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Jadi jelas, jadi kepada siswanya. Juga kepada siapa? Manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru, guru akan memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Keberhasilan dalam memperbaiki akan menimbulkan rasa puas bagi guru itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa PTK memang bermanfaat bagi siswa, bagi guru. Di samping itu, dengan melakukan PTK, guru juga dapat berkembang dengan meningkatkan kinerja secara profesional. Karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Nah, dalam hal ini, guru tidak lagi hanya seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan, namun juga sebagai peneliti di bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, di samping untuk siswa, bagi guru sendiri juga yang kalah pentingnya adalah manfaat terhadap sekolahnya. Sehingga para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sebaliknya, jika sekolah juga tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Nah, ini kaitannya dengan PTK. Jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran, mencerminkan kualitas pendidikan sekolah tersebut. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pesan kami sebagai penyelenggara di sini, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu sekalian yang bertahan sampai 2 bulan ini.
siap bertahan sampai 2 bulan ini. Ucapkan selamat, kami yakin manfaat dari PTK ini akan diperoleh kepada Bapak Ibu semua, yang akan bermanfaat baik untuk muridnya, anak didiknya, bagi Bapak Ibu guru sendiri, dan bagi lembaganya terutama di sekolahnya. Kami yakin itu Bapak sekalian. Terus untuk selanjutnya pesan kami Bapak sekalian ini yang sudah sukses mengikuti PJJ untuk PTK, ini yakin setelah itu Bapak sekalian akan mendapat banyak hal pengalaman dari sini. Sehingga mungkin dari Bapak Ibu guru, teman-teman Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan peluang, kesempatan untuk mengikuti PTK ini, atau yang mungkin sempat gugur, nanti nanya-nanya kepada Bapak Ibu sekalian, tolong berikan informasi, transfer ilmunya kepada teman-teman sesama guru yang belum mendapatkan kesempatan ini. Karena itu pesan kami Bapak sekalian, sekali lagi selamat, Bapak Ibu sekalian sudah sukses untuk menyelesaikan pelatihan jarak jauh PTK di angkatan 5 ini. Untuk selanjutnya, kenapa Pak Kadek senyum-senyum Pak Kadek? Udah mau selesai ya? Untuk selanjutnya, mari kita yang beragama Islam nanti kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan baca hamdalah. Untuk yang lainnya sesuai dengan keyakinannya. Dengan demikian, maka untuk pelatihan jarak jauh teknis substantif penelitian tindakan kelas angkatan 5 yang sudah dibuka hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, maka pada pagi hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, kami nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Sehat Ibu Farida. Haji Muhafirin atas waktunya pagi hari ini, walaupun jadwal beliau padat ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tadi lupa saya di awal kita berdoa ya. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pelatihan PJJ ini sudah ditutup oleh Bapak Kasubag. Apabila Bapak Kasubag ada hal yang perlu diselesaikan, kami persilahkan. Saya pamit Bu Dek ya. Bapak Ibu pamit ya, mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Iya, Haji. Pak. Terima kasih. Selamat untuk Bapak Ibu yang sudah sampai akhir pengorbanannya ya, perjuangannya. 2 bulan sudah selesai, sudah penutupan Bapak Ibu. Ya enggak terasa, tahu-tahu 2 bulan. Ya, Saya sebagai panitia saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf, mohon diberikan maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, sama-sama Bu. Sama-sama Bu Dek. Terima Terima kasih. Ya, kita juga Kami juga mohon paling maaf. banyak. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Fenti? Honor cair. Honor cair. Tinggal nanda tangan sekarang Pak Zakaria. Iya. Kopernya sudah dikemas sih Pak. Pak Penti cantik kalian. Cek rekening masing-masing. Jangan lupa ke ATM. Kalau ATM-nya minta maaf. Oh iya, suara Mbak Fenti tidak kedengaran ya. Mungkin ya sama seperti saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ya Mbak Fenti ya. Dan ada salah di komputer nggih. Sama-sama Bu Dek. Ya,
Suksma. Mas Sofil, ada yang perlu dibicarakan? Silakan. Sama seperti yang lain, kami minta maaf dan mohon kerjasamanya untuk kelengkapan peserta yang belum disetor agar sertifikat bisa sesuai yang direncanakan. Itu udah saya share di Telegram, yang salah mohon dikoreksi ya. Makasih Pak, sama-sama. Ini kan Bung Ade. Ya, terima kasih Mas Sofil. Bapak Ibu, walaupun pelatihan ini sudah ditutup, jangan lupa untuk tugas-tugasnya juga ya diselesaikan. Untuk penilaiannya, untuk evaluasinya bagi penyelenggara sudah ada di LMS. Mohon diisi ya. Insyaallah. Bu Kadek, mohon lindingnya nanti rekaman video yang tadi, karena saya awal tidak dapat tadi mengikuti, masih ada sembahyang di sekolah. Untuk materi dari Pak Kasubag sudah saya upload di LMS ya. Sudah. Ya, ada. Terima kasih Bu Ade. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat atas perjuangan Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila salah kata, nggih. Saya tutup meetingnya pada pagi hari ini. Sama-sama Bude. Sama-sama Ya. Bu. Semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya.